Salam sejahtera disampaikan kepada saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema menghadapi kecemasan dengan iman. Bacaan terambil dari Yohanes 14 ayat 1. Sahabat pendengar, pernahkah Anda mengalami malam yang panjang ketika pikiran tak mau berhenti bekerja? Mungkin Anda berbaring di tempat tidur, lampu sudah dimatikan, tapi hati gelisah, pikiran berputar-putar. Bagaimana besok? Bagaimana dengan pekerjaan itu? Bagaimana dengan kesehatan saya? Bagaimana dengan anak-anak? Saya pun pernah mengalaminya. Ada masa di mana kecemasan membuat saya tidak bisa tidur. Seakan-akan hati ini penuh beban. Dan yang menarik, biasanya kecemasan itu sering terasa lebih besar pada malam hari. Ketika sunyi, gelap, dan seolah-olah kita sendirian. Tapi justru di saat-saat seperti itu, saya menemukan satu ayat seperti pelukan Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan Allah, percayalah juga kepadaku. Kata-kata Yesus ini terasa begitu hidup, seakan-akan dia sedang duduk di sisi saya dan dia berbisik, tenanglah, aku ada di sini. Hari ini, mari kita renungkan bersama bagaimana menghadapi kecemasan dengan iman. Pertama-tama mari kita bahas dulu bacaan kita Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1 diucapkan oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum ia disalibkan. Murid-murid baru saja mendengar kabar yang mengejutkan. Yesus akan pergi dan mereka tidak bisa ikut. Bayangkan perasaan mereka, kehilangan sang guru, ketidakpastian masa depan, bayangan penganiayaan. Semua itu membuat hati mereka gelisah. Yesus tahu kondisi batin murid-muridnya. Karena itu ia berkata, janganlah gelisah hatimu. Kata gelisah di sini dalam bahasa aslinya berarti terguncang, berarti bergejolak atau tidak stabil. Yesus sedang berkata, jangan biarkan hatimu kehilangan arah karena ketakutan. Lalu ia memberikan kuncinya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iman adalah jawaban untuk hati yang gelisah. Bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi iman memberi kita pegangan, menjadi jangkar yang membuat kita tetap berdiri teguh ketika badai kecemasan datang. Secara jujur harus dikatakan bahwa kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pun mengalaminya. Nabi Elia merasa ketakutan dan ingin mati setelah dikejar-kejar Isabel. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Kemudian Daud sering menuangkan kecemasannya dalam Mazmur. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Demikian Mazmur 42 ayat 6. Artinya kecemasan bukan tanda bahwa kita tidak beriman, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita membiarkan kecemasan menguasai kita, atau kita datang kepada Tuhan dan mempercayakan diri padanya? Penting untuk diingat bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari masalah, tetapi ia menjanjikan damai sejahtera di tengah badai.
Dalam Yohanes 14 ayat 27 ia berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Harus diakui bahwa dunia juga bisa memberikan hiburan, tetapi sifatnya hanya sementara, yaitu damai yang cepat hilang. Yesus memberi damai yang sejati, damai yang tidak terguncang oleh situasi. Inilah buah dari iman ketika kita percaya, kita bersandar pada Allah yang lebih besar dari masalah kita. Ada beberapa contoh nyata di Alkitab. Misalnya kisah Daniel di Daniel pasal 6. Ketika raja mengeluarkan pelarangan berdoa, Daniel tetap berdoa. Daniel tahu bahwa berdoa bisa membawanya ke hukuman mati, tetapi ia tetap berdoa 3 kali sehari. Iman membuatnya teguh, dan ketika Daniel dimasukkan ke kandang singa, maka Tuhan menutup mulut singa itu. Contoh lain, Petrus berjalan di atas air. Matius 14, 28-31. Saat matanya tertuju pada Yesus, ia berjalan di atas air. Tetapi ketika fokusnya bergeser ke angin, ke ombak, kecemasan datang. Ia pun mulai tenggelam. Yesus menolong sambil berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Contoh berikutnya adalah Paulus di penjara, Filipi pasal 4 ayat 6-7. Ketika di penjara, Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Hasilnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Semua kisah ini menunjukkan iman mengubah cara kita menghadapi kecemasan. Saya teringat kisah seorang ibu yang harus menjalani kemoterapi karena kanker. Awalnya, ia penuh ketakutan. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan pekerjaannya? Tetapi ia memilih untuk berpegang pada janji Yohanes 14 ayat 1. Ia berdoa, "Tuhan, Engkau yang memegang hidupku. Aku memilih percaya walau aku tidak tahu hasil akhirnya." Kecemasannya tidak hilang seketika, tetapi setiap kali ia mengingat kata-kata Yesus, hatinya mendapat kekuatan baru. Bahkan perawat berkata, "Ibu punya ketenangan yang berbeda." Itulah buah iman, damai yang melampaui logika. Bagaimana kita bisa menerapkan firman ini dalam keseharian kita? Beberapa langkah sederhana. 1. Kenali kecemasanmu. Jangan menyangkal kecemasan. Akui kecemasan di hadapan Tuhan. Berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku sedang gelisah." Kedua, bawa kecemasan dalam doa. Doa bukan sekedar formalitas. Itu jalan untuk menukar kecemasan dengan damai sejahtera. Ketiga, isi pikiran kita bukan dengan macam-macam pikiran lain yang mencemaskan, tetapi isi pikiran kita dengan firman. Hafalkan ayat seperti Yohanes 14 ayat 1, atau ayat lain Mazmur 23, atau Filipi 4 ayat 6 dan 7. Firman yang menenangkan jiwa. Keempat, lakukan langkah iman. Ini berarti kita yang percaya berarti juga bertindak.
saat-saat cemas soal keuangan, kita tetap bekerja dengan setia dan memberi dengan iman. Saat cemas soal masa depan, kita tetap melangkah percaya Tuhan yang akan membuka jalan. Mari kita kembali kepada inti pesan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini bukan sekedar kata penghiburan, tetapi undangan untuk hidup dalam hubungan dengan Kristus. Dia tidak hanya memberi janji, tetapi memberi dirinya. Ia adalah gembala yang baik, yang berjalan bersama kita melewati lembah-lembah kekelaman. Sahabat pendengar, kecemasan memang tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponnya. Dunia menawarkan pelarian, tetapi Yesus menawarkan damai sejahtera. Hari ini, jika hati Anda sedang gelisah, dengarkan kembali suara Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Bila firman menjadi jangkar yang meneguhkan hati kita di tengah badai kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kecemasanku, jadilah damai yang menenangkan hatiku. Ajar aku untuk percaya bahkan ketika masa depan tampak samar. Dan janjimu dalam Yohanes 14 ayat 1 menjadi pegangan hidupku setiap hari. Allah Bapa, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar lain yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Kiranya Engkau memberi belas kasihan kepada mereka dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Tuhan yang Bapa, terima kasih karena Engkau selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Terima kasih saudara-saudara pendengar telah mengikuti siaran ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.